Good job. If you guys can hike this mountain, you can do anything. I'm proud of you. Proud of you guys. Halo semuanya, welcome back di channel ini, tempat di mana kita ngebahas sisi lain dari dunia hiburan, internet, dan kehidupan orang-orang terkenal yang kadang nggak seglamor kelihatannya. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu sosok paling terkenal di dunia YouTube. Siapa lagi kalau bukan Mr. Beast? Cowok yang satu ini dikenal sebagai rajanya giveaway, tantangan absurd, dan video-video yang bikin kita mikir, ini beneran nggak sih? Mulai dari ngasih rumah gratis, bikin ulang Squid Game versi nyata, sampai ngadain kompetisi buat dapetin puluhan mobil mewah. Mr. Beast tuh bener-bener definisi go big or go home. Subscribernya udah tembus lebih dari 370 juta. Gokil kan? Tapi, di balik semua gemerlap dan angka-angka fantastis itu, ternyata hidup Mr. Beast nggak semulus yang kita lihat di layar. Baru-baru ini, dia curhat di sebuah podcast kalau dia ngerasa terjebak. Kayak robot yang kerja terus tanpa henti. Bahkan, dia pernah bilang, "Gua ngerasa kayak hewan di kebun binatang." Loh, kok bisa? Ini menarik banget buat dibahas. Karena seringkali kita mikir, kalau gue sekaya dia, hidup gue pasti bahagia terus. Tapi kenyataannya, nggak selalu begitu. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sisi lain dari hidup Mr. Beast yang jarang banget diekspos ke publik. So, siapin cemilan, rebahin diri, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Siapa sih Mr. Beast? Oke, sebelum kita ngomongin curhatan dan sisi gelap kehidupannya, kita perlu kenalan dulu sama tokoh utama kita hari ini, Jimmy Donaldson, atau yang lebih dikenal dunia sebagai Mr. Beast. Jadi gini, Mr. Beast itu bukan YouTuber biasa. Dia bukan tipe yang bikin vlog harian atau unboxing produk doang. Dia itu pionir dari genre YouTube yang bisa dibilang besar, gila, dan ngagetin. Pokoknya kalau lo ngeliat thumbnail video dengan judul kayak "Aku kasih orang ini $1 juta" atau "Siapa bertahan terakhir di lingkaran ini dapat puluhan ribu dolar", kemungkinan besar itu video dia. Tapi awalnya, nggak langsung segede itu guys. Mr. Beast mulai bikin konten sejak umur 13 tahun. Waktu itu dia masih jadi gamer biasa yang main Minecraft dan Call of Duty. Channelnya nggak langsung meledak. Bahkan, dia sempat stuck di ratusan view aja. Tapi dia terus belajar, eksperimen sama jenis konten, dan ngulik algoritma YouTube kayak orang lagi nyari kode cheat game. Salah satu titik baliknya adalah waktu dia upload video counting to 100 ribu. Literally, dia cuma ngitung dari 1 sampai 100 ribu. Video itu viral karena absurd banget dan nunjukin seberapa nekat dia demi konten. Sejak saat itu, nama Mr. Beast mulai naik daun. Yang bikin dia beda adalah dia selalu mikir lebih besar dari YouTuber lain. Kalau YouTuber lain bikin giveaway handphone, dia bikin giveaway mobil. Kalau orang bikin tantangan bertahan di ruangan selama 1 jam, dia bikin 24 jam nginep di peti mati. Nggak tanggung-tanggung. Dan semua itu bukan cuma buat sensasi doang. Banyak dari kontennya yang tujuannya buat bantu orang, entah itu bangun sumur di Afrika, ngasih rumah ke tunawisma, atau bahkan nyembuhin ribuan orang buta lewat operasi mata. Itulah kenapa Mr. Beast bisa jadi salah satu ikon terbesar di dunia internet sekarang. Tapi tentu, semua pencapaian itu datang dengan konsekuensi besar yang nggak banyak orang tahu. Dan itulah yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Keinginan sederhana yang sulit terwujud. Nah, bagian ini nih yang bikin banyak orang mulai mikir ulang soal apa arti kebahagiaan itu sendiri. Dalam wawancaranya, Mr. Beast bilang kalau sekarang ini, hal-hal yang paling dia pengen justru bukan mobil mewah, bukan jet pribadi, bukan rumah super besar, tapi hal yang sangat sederhana, waktu luang untuk main board game. Yap, sesimpel itu. Dia cuma pengen duduk santai, main permainan papan bareng temen-temennya, ngobrol, ketawa-ketawa, dan ngerasain jadi manusia biasa tanpa tekanan kamera atau deadline produksi. Tapi, sayangnya, itu justru jadi hal yang hampir mustahil buat dia sekarang. Karena jadwalnya udah kayak CEO 5 perusahaan sekaligus.
Dari bikin konten, ngurus bisnis merchandise, channel-channel cabang, manajemen tim, sampai kerja sama sponsor internasional. Semua berjalan non-stop. Dia bahkan pernah bilang, "Gua kadang ngeliat orang bisa jalan santai di taman, dan gua iri. Karena gue nggak bisa punya waktu kayak gitu." Dengar kalimat itu bikin kita mikir, wah, ini orang yang udah punya semua, tapi justru ngerasa kehilangan hal-hal paling dasar dalam hidup. Dan lucunya, kita yang nonton videonya dari rumah, sambil rebahan, ngemil, dan ketawa-tawa, justru mungkin hidupnya lebih bebas daripada Mr. Beast sendiri. Ironis ya, ada satu kutipan dari dia yang cukup ngena. Dia bilang, kalau hidup lo terus-menerus sibuk dan lo nggak punya waktu buat hal-hal kecil yang bikin lo bahagia, maka semua pencapaian besar itu bisa jadi nggak berarti. Gila, dalam banget kan? Disinilah letak dilema yang dialami banyak orang sukses, bukan cuma Mr. Beast. Semakin tinggi posisi lo, semakin besar tanggung jawab dan tekanan yang lo bawa. Dan kadang, tanpa sadar, lo udah jauh banget dari apa yang dulu bikin lo bahagia. Dulu, Mr. Beast bikin konten karena suka, karena seru, karena dia seneng ngedit dan eksperimen. Tapi sekarang, itu udah berubah jadi mesin besar yang harus terus berjalan. Bahkan, buat main game sama temen aja, harus cari waktu luang, harus ngepasin jadwal, harus izin dari rutinitas. Jadi, wajar banget kalau akhirnya muncul perasaan jenuh dan kehilangan arah. Dan ini jadi reminder penting buat kita semua. Jangan sampai kita kejar mimpi gede, tapi lupa nikmatin hal-hal kecil yang ternyata justru paling berarti. Reaksi netizen antara simpati dan sindiran. Nah, setelah curhatan jujur Mr. Beast itu viral, reaksi publik pun langsung meledak. Netizen rame banget bahas pernyataan dia soal ngerasa kayak robot kecil yang kerja terus dan pengen punya waktu buat main board game. Dan seperti biasa, internet itu tempat yang penuh warna. Ada yang simpati, ada juga yang nyinyir banget. Di platform kayak Reddit, Twitter, sampai YouTube comment section, banyak yang bilang, "Lah, dia kan udah punya ratusan juta dolar. Masa iya masih ngeluh?" Salah satu komentar yang paling banyak di-upvote bilang, "Kalau nggak mau kerja, ya pensiun aja. Duit lo udah cukup buat 7 turunan." Ada juga yang lebih pedas lagi. Orang kaya suka lupa gimana rasanya jadi orang biasa. Mereka terputus dari realita dan masih aja ngeluh. Komentar-komentar kayak gitu muncul dari perspektif yang cukup umum. Kita sering nganggep orang kaya itu otomatis bahagia. Karena di pikiran banyak orang, uang adalah solusi dari semua masalah. Tapi, apa benar begitu? Sementara itu, di sisi lain, ada juga netizen yang bisa ngerti posisi Mr. Beast. Mereka bilang, kita emang nggak bisa nilai stres atau tekanan seseorang cuma dari seberapa tebal rekening bank mereka. Ada yang nulis, lo bisa punya semua harta di dunia, tapi kalau hidup lo nggak punya waktu buat hal-hal yang bikin lo bahagia, itu bukan hidup namanya. Beberapa orang juga angkat isu soal kesehatan mental, bahwa kesuksesan besar sering datang dengan tekanan yang bahkan sulit dibayangkan oleh orang biasa. Mr. Beast bukan cuma bikin video, dia juga punya tanggung jawab ke timnya, ke sponsor, ke para fans, dan bahkan ke citra dirinya sendiri. Dan coba kita pikirin dari sudut ini. Kalau lo jadi Mr. Beast dan tahu bahwa ratusan juta orang nunggu-nunggu video lo, terus lo harus mikir gimana caranya selalu bikin konten yang lebih wah dari sebelumnya. Tekanan kayak gitu tuh bisa bikin siapapun burn out. Bahkan buat orang yang paling passionate sekalipun. Jadi ya, reaksi netizen ini ibarat dua sisi koin. Ada yang ngeliat dari perspektif, udah kaya, ngapain ngeluh. Dan ada juga yang lebih empatik dan bilang, ya, manusia tetap manusia. Mau sekaya apapun, tetap bisa capek dan butuh waktu buat diri sendiri. Dan mungkin
pelajaran buat kita semua adalah kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar kehidupan orang lain. Kita cuma lihat highlights-nya, tapi nggak pernah tahu beban yang dia pikul setiap hari. Harga dari kesuksesan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari cerita ini. Kalau tadi kita udah bahas gimana Mr. Beast ngerasa capek, jenuh, dan kehilangan kebebasan, sekarang kita tanya, kenapa dia masih jalanin semua ini? Kenapa nggak berhenti aja dan nikmatin hidup? Dan jawabannya cukup mengena. Dalam podcast yang sama, Mr. Beast bilang, beginilah hidup yang gue pilih. Kalau lu pengen sukses, pengen bawa perubahan, pengen capai hal-hal besar, maka pasti ada harga yang harus dibayar. Boom! Kalimat itu udah kayak tamparan realita. Karena kadang, kita ngelihat sukses itu cuma dari sisi enaknya. Duitnya, popularitasnya, prestasinya. Tapi lupa kalau di balik itu semua, ada harga yang diam-diam dibayar setiap hari. Buat Mr. Beast, harganya adalah waktu pribadi, kesehatan mental, dan mungkin juga kebebasan. Dia udah masuk ke satu titik, di mana kerjaannya bukan cuma soal bikin video YouTube lagi. Dia adalah sebuah industri. Ada ratusan orang yang hidupnya bergantung sama dia. Ada puluhan proyek jalan sekaligus. Ada ekspektasi global yang nempel di namanya. Dan gila sih, itu bukan beban yang ringan. Mr. Beast sadar sepenuhnya bahwa dia bisa aja pensiun sekarang. Kekayaan dia udah ratusan juta dolar menurut Forbes. Bahkan di 2022 aja dia diperkirakan punya sekitar 550 juta dolar Amerika Serikat. Dan sekarang kemungkinan besar udah jauh lebih dari itu. Kalau dia mau, dia bisa beli pulau pribadi dan hidup tenang sampai tua. Tapi dia milih buat terus kerja. Kenapa? Karena menurut dia, ini semua adalah panggilan hidupnya. Dia percaya bahwa dengan popularitas dan kekayaannya, dia bisa bikin impact besar di dunia. Mulai dari donasi amal, bangun rumah buat tunawisma, bikin food bank sendiri, sampai operasi gratis buat ribuan orang. Semuanya dia lakuin bukan cuma demi konten, tapi juga karena dia pengen ngubah hidup orang lain. Tapi ya itu tadi, semua ada harga yang harus dibayar. Dan mungkin ini juga jadi refleksi buat kita semua. Kadang kita pengen sukses banget, pengen karir tinggi, pengen income gede, pengen dikenal banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah, kita siap nggak buat bayar harganya? Karena kesuksesan itu bukan datang gratis. Selalu ada sesuatu yang dikorbankan. Entah itu waktu sama keluarga, kesehatan, kebebasan, atau bahkan hal-hal kecil yang dulu kita anggap sepele, tapi ternyata sangat berharga. Dan dari cerita Mr. Beast ini, kita belajar satu hal penting. Hidup adalah soal memilih, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, penutup dan refleksi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua cerita ini? Mr. Beast, seorang YouTuber yang kelihatannya udah dapet semuanya, justru menunjukkan kepada kita bahwa sukses itu nggak selalu identik dengan bahagia. Kekayaan dan popularitas memang bisa beli banyak hal, tapi nggak bisa beli waktu, ketenangan, atau momen sederhana yang sering kita anggap sepele. Ironisnya, justru kita yang mungkin hidupnya jauh lebih biasa, sering lupa betapa berharganya hal-hal kecil itu. Kayak bisa bangun siang tanpa harus mikir konten apa yang harus tayang. Bisa nongkrong sama temen tanpa mikir angka viewer atau brand deal. Bisa duduk santai main game tanpa harus jadi produktif. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang kelihatan besar, sampai-sampai kita lupa kalau kebahagiaan itu sering tersembunyi di hal-hal yang kecil. Dan buat lo yang lagi nonton sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya bikin lo bahagia? Lo ngejar sukses itu buat apa? Dan yang paling penting, lo siap nggak buat bayar harga dari kesuksesan yang lo pengen? Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai finish. Tapi soal gimana kita bisa nikmatin setiap langkah yang kita jalanin.
tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Kisah Mr. Beast ini bukan cuma tentang seorang kreator yang burnout, tapi juga tentang manusia biasa yang lagi nyari cara buat tetap waras di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian simpati sama Mr. Beast? Atau kalian justru setuju sama komentar netizen yang bilang dia cuman lebay? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan nyalain loncengnya juga biar langsung dapat notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, and as always, stay curious and keep exploring.